Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali dengan saya Aji Wicaksono dan rekan saya Puspita dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum berita seputar pemasyarakatan di minggu ini, baik itu lapas, rutan, bapas maupun rebasan. Dan untuk mengetahui berita apa saja dalam minggu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, minggu ini kita sedang berduka karena beberapa wilayah di Indonesia terjadi bencana alam, seperti salah satunya di Kalimantan dan juga Sulawesi. Dan unit pelaksana teknis yang ada di wilayah tersebut ikut terkena dampaknya. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan. Itu tadi kondisi yang terjadi di unit pelaksana teknis yang terkena bencana, yang kondisinya belum sepenuhnya pulih. Semoga teman-teman di sana diberikan kekuatan dan kesabaran, juga cepat kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat masyarakatan, berita pertama kita awali dari peresmian lapangan tembak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halaoli di Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta. Seperti apa beritanya? Mari kita simak berikut ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halaoli meresmikan lapangan latihan menembak di area Lapas Narkotika Jakarta pada Selasa 12 Januari 2021. Arena latihan itu dibentuk berkat dukungan dari Kopassus yang selanjutnya akan membantu memberikan pelatihan dan pembinaan. Dengan adanya tempat latihan menembak ini diharapkan bisa digunakan dengan baik. Salah satunya melatih petugas pemasyarakatan agar semakin terampil dan memiliki skill sehingga nantinya akan banyak petugas yang bisa berprestasi. Berita kedua datang dari Jawa Tengah. Iya, benar sekali, di mana Lapas Perempuan Semarang bekerja sama dengan BNNP Jawa Tengah untuk melakukan asesmen untuk rehabilitasi narkotika bagi narapidana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga binaan, khususnya pengguna narkoba. Lapas Perempuan Semarang menggandeng BNNP Jawa Tengah melaksanakan kegiatan asesmen awal guna persiapan rehabilitasi sosial semester 1 tahun 2021. Setelah melakukan screening kepada 40 orang peserta rehab, lalu dilanjutkan dengan asesmen oleh asesor dari BNNP Jawa Tengah. Asesmen dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 11 hingga 12 Januari 2021. Program rehabilitasi pengguna narkoba ini menggunakan metode terapi community atau TC dengan sistem residensial, yaitu dengan menempatkan peserta rehabilitasi dalam kamar hunian tersendiri sehingga kegiatan rehabilitasi dapat berlangsung baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas WBP narkoba yang dengan cara rehabilitasi sosial. Sahabat pemasyarakatan, itu tadi kegiatan asesmen yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Semarang. Berita ketiga, kita akan melihat kerajinan furniture hasil karya warga binaan. Wah, jadi di lapangan itu ada kerajinan membuat furnitur ya? Tentu ada, penasaran kan? Penasaran dong? Kita simak berikut ini.
Siapa sangka para pesakitan yang tinggal di balik jeruji besi lapas kelas 2 Abiaro Bukit Tinggi ini mampu melahirkan karya yang luar biasa. Bermodalkan keterampilan serta keinginan yang kuat, mereka mampu menyulap barang bekas menjadi furniture indah yang bernilai jual tinggi. Di antaranya sofa, meja, booth, dan barang indah lainnya. Sahabat masyarakatan, saat ini saya sedang berada di lapas kelas 2A Bukit Tinggi. Tepatnya saya berada di ruang kepala lapas kelas 2 Bukit Tinggi. Ada yang istimewa yang kami sampaikan kepada sahabat-sahabat masyarakatan. Meja cantik ini adalah hasil karya dari warga binaan lapas Bukit Tinggi. Tidak hanya karya yang kita lihat tadi di dalam, sofa dan juga meja kerja, karya ini pun booth atau bagian dari kitchen set ini juga adalah bagian dari karya warga binaan dari lapas Bukit Tinggi. Ini pun diset, dijual bernilai ekonomi, dan nilai ekonomi pun sangat bermanfaat untuk warga binaan itu sendiri. Kursi ini dan juga sofa cantik ini. Cantik bukan? Kami mengundang semuanya untuk membeli hasil karya warga binaan, bangga hasil karya narapidana. Pandemi COVID-19 hingga saat ini terus menggerogoti segala sektor termasuk pemasyarakatan yang ada di dalamnya. Ya, jumlah kasus COVID yang cukup tinggi pun pernah terjadi di lapas dan rutan di wilayah Riau. Namun berbagai upaya telah dilakukan. Jajaran kantor wilayah Kemenkumham Riau berhasil melakukan penanganan dengan sangat baik. Dan seperti apa penanganannya? Mari kita simak berikut ini. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah melumpuhkan hampir segala sektor kehidupan. Pemasyarakatan adalah salah satu yang terkena dampak, khususnya di lapas dan rutan. Karena itu, perlu adanya strategi pencegahan dan penanggulangan. Sebagai wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 di lapas dan rutan yang cukup besar, dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau berhasil melakukan penanganan dengan sangat baik. Berikut cerita penanganan COVID-19 yang telah dilakukan oleh Ibnu Kuldun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kita mengimplementasikan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang penanganan COVID-19. Di mana diantaranya itu pertama yaitu bagaimana kita memisahkan narapidana yang terkonfirmasi positif ke satu blok khusus, yaitu blok isolasi. Setelah itu dipisahkan, maka di sana ditugaskan petugas khusus dengan menggunakan APD. Mereka tidak bercampur dengan warga binaan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diberikan pelayanan perawatan kesehatan oleh tenaga dokter atau tenaga perawat. Yang ketiga, yaitu mereka diberikan makan yang cukup dengan kebutuhan kalori, sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Dan selain itu, mereka juga diberikan multivitamin dan obat-obatan pagi dan sore. Ini kondisi mereka ini dipantau terus. Yang keempat yaitu diberikan ekstra puding berupa bubur kacang hijau dan juga telur rebus ya. Itu setiap pagi diberikan. Selama 14 hari mereka menjalani isolasi. Tantangannya itu yang paling berat sekali adalah bagaimana kita bisa memberikan keyakinan kepada seluruh warga binaan yang saat itu sedang terkonfirmasi positif. Maka kami apresiasi kepada para kalapas, karutan, terutama tim medis ya, yang begitu dengan sabarnya memberikan edukasi, penjelasan-penjelasan bahwa COVID ini sesuatu yang tidak perlu ditakutkan, apalagi dicemaskan, karena ada arahan dari pimpinan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ini efektif. Dengan penjelasan seperti itu, dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, dengan pelayanan yang intensif, alhamdulillah semuanya bisa menerima. Sehingga kami dengan didukung oleh Kasatgas COVID-19 Provinsi, ya, gugus tugas provinsi yaitu Bapak Gubernur, itu beliau juga menjelaskan bahwa
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh teman-teman kami di Lapas Rutan itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami mudah-mudahan dengan pengalaman ini teman-teman khususnya para pegawai, para petugas ini lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan serajin mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah menggunakan masker, tidak pernah lepas. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah, Bu Smita, sampai juga nih kita ke berita yang terakhir. Iya, betul sekali sahabat pemasyarakatan. Jadi berita terakhir di minggu ini ditutup oleh Lapas Rangkas Bitung yang memberikan pelatihan pertanian kepada warga binaannya. Tanpa lama-lama, kita saksikan tayangan berikut ini. Lapas Rangkas Bitung wujudkan implementasi target kinerja tahun 2021 sebagai lapas produktif sentra pertanian sayur mayur dan peternakan. Langsung tancap gas dengan menggandeng mitra kerja Dinas Pertanian dalam memberikan pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan. Pelatihan diselenggarakan dengan metode teori dan praktek, dan bagi peserta yang lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat keahlian. Kalapas Rangkas Bitung Budi Ruswanto menuturkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, namun juga harus berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan hasil produk yang berkualitas, berdaya saing, serta berkesinambungan. Ya, sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan, dan jangan lupa untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia Dengan mengikuti media sosial kami di bawah ini. Dan sahabat pemasyarakatan, ingat selalu pesan Ibu dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Pasti